Masih peristiwa kebakaran, pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di Rusun Klender di Jakarta Timur yang menewaskan seorang lansia. Sementara kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran tabung gas. Lantai 4 Rusun Klender Jakarta Timur terbakar pada Sabtu dini hari tadi. Kobaran api begitu cepat sehingga menghanguskan beberapa unit rumah susun yang dihuni oleh warga berpenghasilan rendah ini. Tidak adanya alat pemadam api ringan, pemirsa, serta sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran yang buruk membuat api begitu cepat membesar. Para penghuni rusun panik dan tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Seorang lansia yang tidak sempat menyelamatkan diri akhirnya terjebak di dalam unit rumah susun yang dihuninya. Belakangan korban ditemukan tewas dengan luka bakar serius. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ya, pemirsa, Asmini, seorang lansia berusia 70 tahun menjadi korban tewas dalam kebakaran di rumah susun Klender Jakarta Timur. Jasadnya baru berhasil dievakuasi setelah petugas Dinas Kebakaran DKI Jakarta berhasil memadamkan api. Asmini, perempuan uzur berusia 70 tahun menjadi korban tewas dalam kebakaran yang melanda rumah susun Klender di Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu dini hari tadi. Jasadnya baru berhasil dievakuasi setelah petugas Dinas Kebakaran DKI Jakarta berhasil memadamkan api. Jenazah korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Asmini diketahui tidak sempat menyelamatkan diri dan turun dari rumah susun ini saat kobaran api mulai membesar. Korban diketahui merupakan penghuni di lantai 4 rumah susun yang padat penghuni ini. Kebakaran rumah susun Klender diduga akibat kebocoran tabung gas. Dalam waktu singkat, api menjalar dari satu unit ke unit rumah susun lainnya. Total ada 4 unit tempat tinggal penghuni yang terdampak kebakaran ini. 13 unit mobil pompa berikut 65 personel pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Proses pemadaman api baru berhasil dilakukan petugas sekitar pukul setengah 3 pagi. Petugas kepolisian Polsek Durensawit masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran ini. Yohanes Tobing, Hidayat Syarif, Berita 1, Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai kebakaran di rumah susun Klender Jakarta Timur, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Andrea Husana dan juru kamera Eko Biadi. Kita sapa Andrea. Andrea, selamat siang. Andrea, terkait dengan peristiwa kebakaran ini, ada satu lansia yang menjadi korban jiwa dan kemudian juga ini sudah diketahui bahwa api sudah padam, tapi ada berapa total dari penghuni yang berada di sana? Datanya seperti apa saat ini, Andrea? Ya, selamat siang Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa memang sempat terjadi kebakaran yang melanda di Rusun Klender pada pukul 00.56 dini hari tadi. Dan apabila Anda bertanya berapa banyak warga yang tinggal di rusun ini, berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan, ini terdapat 16 kepala keluarga yang tinggal di rusun ini, di mana berdasarkan gambaran yang dapat kami sampaikan adalah rusun ini terdiri dari 4 lantai, yang mana dalam satu rantai ini terdapat 4 rumah dan setiap rumahnya ini memiliki tangganya masing-masing, Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang awal mula dari kebakaran ini adalah terjadi di rumah nomor 15 yang diduga ini merupakan rumah dari lansia yang dinyatakan meninggal dunia. Dan ini artinya pada saat kebakaran ini terjadi di lantai 4, yang artinya ini menyebabkan 4 rumah hangus di lantai 4 Rusun Klender ini, Anissa. Dan juga selain itu, informasi lain yang dapat kami sampaikan adalah satu lansia ini ditemukan meninggal dunia, di mana berdasarkan informasi yang kami terima, jasad dari lansia ini juga telah dievakuasi dan kemudian juga sudah dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan kemudian juga warga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum diketahui apa penyebab dari kebakaran tersebut, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari
dari warga menyebut bahwa rumah lansia tersebut ini sudah dicabut listrik dan juga air ya, sehingga masih menjadi pertanyaan apakah yang menjadi penyebab dari kebakaran tersebut, Anissa. Dan kemudian juga tadi saat kami juga mewawancarai salah seorang warga yang bernama Doni, yang mana ia memiliki bengkel di depan dari rusun ini. Ia merupakan salah satu warga yang pertama kali mengetahui terjadinya kebakaran, kemudian juga membangunkan warga sekitar untuk membantu warga di lantai 4 untuk melakukan evakuasi. Doni sempat mengatakan bahwa dirinya ini sempat melihat korban lansia berusia 73 tahun ini sempat turun dari rumahnya, kemudian ia kembali naik ke dalam unit dari rumahnya yang diduga untuk mengambil sesuatu, namun saat dilakukan evakuasi oleh pihak dari pemadam kebakaran, lansia tersebut ditemukan meninggal dunia, Anissa. Oke, baik. Andrea, kami konfirmasi tadi ada sebutkan bahwa listrik di sana memang sudah dipadamkan, begitu ya, terkhusus adalah di rumah nomor 15 yang diduganya adalah menjadi salah satu penyebab kebakaran tersebut. Ini dipadamkan memang sebelum adanya ataupun terjadi kebakaran, begitu ya, dan juga si lansia ini tinggal hanya seorang diri saja, begitu Andrea? Ya, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, memang benar berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar. Ia menyebutkan karena lansia ini tinggal sendirian, kemudian juga dari warga menyebutkan bahwa rumah dari lansia tersebut ini sudah dipadamkan listrik dan juga airnya bahkan sebelum terjadinya kebakaran, sehingga memang warga cukup bertanya-tanya apakah yang menyebabkan dari kebakaran ini. Namun tadi salah seorang warga menduga kebakaran ini bisa saja terjadi karena lilin yang digunakan oleh lansia tersebut, karena tadi warga juga menyebutkan lansia tersebut suka mengumpulkan tempat-tempat makanan yang terbuat dari plastik yang kemudian diduga ini mungkin menjadi salah satu penyebab dari kebakaran ini terjadi karena lilin dan juga barang-barang plastik yang ada di rumah lansia berusia 73 tahun tersebut, Anissa. Oke, baik, itu dugaannya begitu ya, penggunaan lilin karena memang lansia tersebut tidak memiliki akses listrik lagi maupun air yang tadi Anda sampaikan. Lantas yang menjadi sorotan juga terkait dengan fasilitas untuk pencegahan terjadinya kebakaran. Sistem pencegahan kebakaran di rusun tersebut seperti apa, Andrea? Ya, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, yang dapat kami sampaikan adalah tadi ketika kami tanyakan apakah dari rusun tersebut ini memiliki alat untuk pemadaman api ringan, namun tadi salah seorang warga menyebutkan bahwa memang tidak disediakan APAR, sehingga saat diketahui adanya kebakaran ini warga hanya bisa menunggu adanya bantuan dari pihak pemadam kebakaran. Kemudian juga yang dapat kami sampaikan bahwa kalau dilihat dari bentuk bangunan dari rusun ini, Anissa, memang tidak terdapat adanya jalur evakuasi untuk warga, di mana yang dapat kami gambarkan adalah rusun ini terdiri dari 4 lantai, yang mana untuk satu lantai ini terdapat satu tangga untuk masing-masing rumah. Jadi untuk satu tangga itu langsung menuju ke depan rumah dari masing-masing unit atau masing-masing lantai dari rumah tersebut, Anissa. Memang sehingga untuk jalur evakuasi sendiri ini memang tidak ada, namun berdasarkan pantauan kami tangga yang terbuat di sini adalah menggunakan beton, sehingga untuk tangganya sendiri memang masih kokoh, sehingga kalau dilihat di gambar akibat dari kebakaran ini memang tangga tidak rusak, namun karena rusun ini atapnya ini dari kayu begitu, sehingga menyebabkan api yang menyambar ini cukup cepat menyambar ke area dari rumah-rumah yang lain, yang mana mengenai dari 4 rumah lainnya, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu. Dan kemudian juga yang dapat kami sampaikan dari total 4 rumah yang terdampak dari kebakaran ini, warga lainnya ini terpaksa untuk mengungsi di masjid sekitar dari rusun ini, Anissa. Kembali ke Anda. Oke, baik Andrea, kalau begitu terima kasih banyak atas update dan juga informasi Anda yang sangat lengkap sekali bersama dengan juru kamera Eko Miadi. Selamat kembali bertugas, Andrea.